Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta catur semua. Selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu meningkat dalam kemampuan catur Anda. Materi buku ini dikumpulkan dari buku harian pelatihan Alexander Kobleng yang berisi output dari setiap sesi latihan dengan mantan juara dunia Michael Tal, yang terdiri dari analisis permainan dilakukan segera setelah permainan catur dan secara psikologis kesannya saat itu masih segar dan jelas. Topik permainan kali ini adalah kesalahan dalam strategi pembukaan. Dalam permainan ini penting untuk memperhatikan kesalahan yang dilakukan oleh pemain hitam dalam membangun posisinya. Pertama-tama, pemain hitam kehilangan waktu dengan membuat langkah kuda yang canggung, kemudian gajah hitam menghilang dari medan permainan ya, karena ditukar dengan kuda, sehingga petak-petak hitam tidak terlindungi. Dan akhirnya pemain hitam membuat langkah mekanis dengan raja yang mengakibatkan kekalahan. Di sini aspek paling menonjol dari strategi menyerang Tal adalah langkah maju pion yang tepat di lajur F. Ini adalah cara termudah untuk mengaktifkan bentengnya di F1 setelah langkah rokade sayap raja. Nah, Tal di sini mengatur untuk menempatkan menterinya di daerah musuh yang sangat mengancam, untuk menempatkan benteng menterinya di jalur D setengah terbuka dan mengaktifkan kudanya. Nah, setelah persiapan yang tidak mencolok ini, Tal dapat memanfaatkan kesalahan lawannya dengan taktik yang kompak dan efektif. Berikut permainan antara Michael Tal dengan Swetin tahun 1969 dengan pertahanan Sisilia. Dimulai dengan langkah E4 dari Michael Tal, dilanjutkan C5, kuda F3, E6, D4, D makan D4, kuda makan D4, A6, gajah D3, kuda E7. Nah, ini awal dari manuver kuda yang agak aneh ya. Mestinya penempatannya di F6 ya. Nah, apa yang harus dibuat dari ini? Tarats, seorang juara dunia dari Jerman ya, yang hebat, pernah mengatakan bahwa kuda di G6 salah tempat dan harusnya memang di peta normalnya adalah F6. Saat itu Tarats dikritik karena membuat pernyataan dogmatis seperti itu. Bagi Tarats ini sangat jelas ya, dia sebagai seorang pemain catur yang sangat kuat di masanya itu, bahwa aturan seperti itu hanya dapat berfungsi sebagai pedoman dan bahwa seseorang perlu melihat realitas posisi dan mempertimbangkan persyaratan yang konkret ya. Sebenarnya Tarats ini ingin memberi pelajaran bagi pemain catur ya, suatu gagasan bahwa pada dasarnya seseorang harus menempatkan perwira secara aktif sehingga potensi kerja daripada perwira tersebut bisa maksimal. Oleh karena itu ya, ada patah yang mengatakan kuda di samping membawa masalah dan perselisihan. Sebenarnya tidak sulit untuk melihat bahwa kuda di tengah mengendalikan 8 kotak ya. Sedangkan pada H5 hanya mengendalikan 4, sedang di G3 hanya 6. Jadi lebih banyak petak yang dikuasai itu lebih bagus. Suatu kesalahan psikologis ya untuk memahami bahwa perwira kita hanya kita umpamai sebagai gumpalan kayu dan melupakan bahwa mobilitas perwira tergantung pada potensi fisiologisnya dan pada sejauh mana kita berhasil memanfaatkan kekuatan intinya. Nah, untuk tujuan
itu penempatan perwira yang benar adalah sangat-sangat penting ya. Dari aspek inilah seniman catur sebenarnya tampaknya memiliki tongkat ajaib di mana dia mengerti bagaimana menghidupkan perwira-perwiranya dan bagaimana membuat dia bekerja secara aktif dan efektif. Mestinya kemampuan pemain catur ya muncul setelah bertahun-tahun dia belajar dengan mendalam dan pengalamannya yang diperoleh dari kemenangan yang menentukan dan kekalahan yang menyakitkan, namun sangat instruktif. Memang kita sebagai jenderal pasukan kayu kita sering lupa bahwa perwira dan pion kita animasikan oleh keinginan untuk menjadi berguna bagi kita. Mereka ingin memainkan peran mereka dalam perebutan raja musuh. Nah, sekarang mari kita kembali ke permainan. Ya, dilanjutkan dengan kuda C3, kuda BC6, kuda B3. Ini bukan kehilangan tempo ya, tetapi didasarkan pada penilaian konkret persatuan posisi karena tujuan lain mengembangkan kuda hitam di E7 adalah untuk memindahkannya ke C6 setelah kuda D4 memakan kuda C6. Makanya putih lanjutkan dengan kuda B3 ya. Lanjutkan kuda G6, rokade, lalu B5, gajah E3 ya. Langkah profilaksis atau pencegahan yang khas dari posisi seperti ini ya, untuk menghindarkan nanti setelah putih melangkah F4 akan mencegah cek dari gajah maupun dari menteri ke raja putih. Lalu kita melanjutkan D6, sekarang baru F4, gajah E7. Sekarang kita pikirkan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Michael Tal dalam posisi seperti ini. Ya. Di sini Michael Tal menunjukkan dengan menteri H5. Nah, sini kita baru tahu kesalahan strategi pembukaan dari hitam ya, dengan dia menempatkan kuda di G6 sehingga menteri ini bisa menempati peta di sini yang kuat karena dia tidak bisa diserang oleh kuda F6 maupun oleh G6 ya. Dan di sini juga sekaligus hitam kalau rokade pendek atau rokade saat menteri dia langsung kena serangan oleh menteri yang sudah tepat di sana. Kalau mau rokade panjang sepertinya tidak mungkin karena sayap menteri sudah terbuka ya dengan majunya tidak ke B5. Ini merupakan dilema bagi hitam. Hitam di sini melanjutkan dengan gajah F6 ya. Lalu putih melanjutkan benteng AD1. Kau blank memberi tanda seru pada langkah ini ya, yang tampak tidak berbahaya. Putih telah dengan jelas ya, dengan mengumumkan agresifnya dengan menteri H5, tetapi dia tidak tergesa-gesa menyerang. Langkah tenang benteng ini ya memainkan peran penting dalam mencegah serangan tak terduga oleh hitam. Yang perlu diingat bahwa sering kita pada saat menyerang melupakan pertahanan. Ini yang perlu diperhatikan. Di sini Tal di saat menyerang juga memperhatikan pertahanan dengan menyiapkan langkah benteng AD1 ya. Hitam melanjutkan dengan gajah makan C3, makan menteri C7 ya.
Raja hitam masih tetap di tengah, nggak berani rokade ya. Benteng di 2. Nah, ini dimasukkan setelah nanti pembukaan lajur F. Benteng ini akan dipindahkan ke F2 untuk meningkatkan tekanan lajur F. Kuda CE7. Kira-kira yang dimakan Michael Tell apa? Yaitu kuda D4. Ini tanda seru lagi dari Koblenz ya. Sini putih tidak melupakan kuda di B3-nya ya, yang terpaku di sana, tapi dia melibatkan kuda B3 untuk ikut aktif menyerang dengan melangkahkan ke D4. Gajah, sebentar. Gajah D7 ya. Nah, di sini baru F5. Di sini ada komentar dari Rudolf Tessner di majalah Belanda ya. Komentar tidak menunggu lebih lama lagi. Artinya Michael Tell ini adalah ahli catur dalam posisi terbuka. Artinya tidak lama lagi berapa bangunan hitam ini segera runtuh atau menyerah ya. Tentu saja ya, langkah ini menimbulkan kelemahan juga di peta E5 yang bisa menjadi tempat yang sangat bagus bagi kuda ya. Tapi sudah diperhitungkan oleh Michael Tell semuanya. Nah, selanjutnya adalah E makan F5, E makan F5, kuda E5. Coba dipikirkan lagi kira-kira apa langkah Michael Tell berikutnya. Ya benar, kuda E6. Ini awal dari kombinasi yang indah ya. Lawan Tell dipaksa untuk melakukan pertukaran di E6. Setelah itu bidak F tidak hanya membuka lajur untuk benteng, tapi juga dia bertindak sebagai pengganggu di baris ke-6 di pertahanan musuh. Pion semacam ini berpotensi sangat berbahaya ya. Lanjutkan, gajah makan E6, maka G6. Apa langkah yang berikutnya? Yaitu satu langkah yang luar biasa dari Michael Tell, yaitu menteri makan E5. Di sini hitam menyerah. Kenapa menyerah? Kalau kita lanjutkan, D makan E5, E makan F7. Kalau raja F8, maka dia akan dengan gajah 8, H6, mat. Hitam melangkah raja D8, maka putih menjawab gajah F5, tutup gajah G5 skak, itu sama menteri ya, kalau nggak bisa langkah baru dimakan skak sini, skak makan dan putih menang karena F7 nanti akan menjadi menteri. Kalau raja ke D7 hampir sama ya dengan tadi, yaitu
gajah F5, raja C6, gajah E4 skak, tutup kuda, makan skak, gajah D7, makan, gajah E6, menteri, makan, dan putih menang karena dengan gajah 2, benteng 2 melawan menteri, kayaknya tidak ada harapan bagi hitam untuk menang.